Hai semua, benarkah di 2022 akan ada kehancuran dunia? Serem banget ya. Kita gak akan ada yang tahu sih ya kebenarannya itu. Ya, cuma kemarin aku himpun sendiri dari banyak informasi yang ada di artikel-artikel, di YouTube, di Google. Nanti kalian juga bisa cari informasi sendiri bahwa pemerintah sebenarnya sudah sering kali speak up tentang 2023 gelap. 2023 akan ada resesi dunia, kehancuran dunia, atau apalah itu. Tapi ya kita berharapnya sih ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau itu nanti suatu saat akan terjadi, kalau 2023 itu kan hanya numbers ya, itu bisa terjadi di tahun kapan saja, semaunya dunia, semaunya Allah juga sebagai pencipta. Tapi kita harus ngapain gitu loh, harus ngapain ketika itu terjadi? Satu, preparation teman-teman. Jadi sebenarnya video ini nantinya gunanya apa sih? Bukan buat menakut-nakuti, bukan buat bikin worried. Itu sebenarnya menakut-nakuti juga ada efek positifnya loh. Biar kita juga persiapan, biar kita setelah tahu, katanya kan kayak gitu, kalau kita semakin banyak ilmu, semakin banyak informasi kita dapat, kita jadi worried, kita jadi cemas akan ini itu. Tapi cemasnya harus yang positif. Akhir dari cemas itu adalah do something untuk minimal diri kita sendiri. Nah, balik lagi ke 2023, katanya Pak Jokowi, Bapak Presiden kita, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dan juga ada beberapa ekonomis yang bilang, bahkan ada beberapa YouTuber yang pernah mengungkapin hal serupa. 2023 akan ada kegelapan ya kan. Apa sih efeknya buat kita pribadi gitu loh. Itu kan skalanya dunia nih. Kayak COVID-19 kemarin itu banyak merugikan orang. Terus kemarin perang Ukraine dan juga Rusia, mungkin itu salah satu penyebabnya akan ada resesi dunia. Efeknya buat kita apa? Orang-orang biasa kayak kita tuh apa? Kita kan cuma emak-emak. Ini ngomongin diri sendiri ya, disclaimer dulu. Ini ngomongin diri sendiri. Kita kan cuma emak-emak, ibu rumah tangga, pekerja biasa. Efeknya buat kita apa? Efeknya, langsung aja kita kupas tuntas ya. Efeknya adalah gini, kita nggak mau kan ya teman-teman, tiba-tiba kita dipojokkan, terus baru kita action. Nggak bisa dong, udah terlanjur di pojok, udah terlanjur di corner. Semisal lagi kita tiba-tiba sakit, terus baru ngurus asuransi kesehatan. Nggak bisa dong, udah telat. Padahal ngurus asuransi kesehatan itu butuh proses gitu. Jadi sebelum itu terjadi, kita butuh preparation. Seperti halnya tahun 2023. Itu kan ini masih Oktober ya. Jadi kurang Oktober, November, Desember, kurang 2 bulan lebih dikit lagi menuju 2023. Alangkah lebih baiknya sebelum 2023 itu jalan, kita punya preparation. Ya syukur kalau nggak terjadi, alhamdulillah kan ya. Tapi kalau terjadi, paling nggak at least kita sudah punya senjatanya gitu. Nah, untuk skala ibu rumah tangga seperti saya dan juga pekerja seperti saya juga, apa sih preparationnya agar nanti suatu saat misal terjadi, hopefully terjadi, kita harus ngapain? Yang pertama, jangan lupa teman-teman, ini yang paling penting yang sering kalian lupakan, apalagi di generasi milenial ya. Jangan lupa yang namanya dana darurat, teman-teman. Dana darurat itu sering kali terdengar oleh kita kan ya. Coba kita lupa, dan bijaksananya tuh seperti apa dana darurat. Ini kalian sebenarnya juga bisa cari informasi di banyak sekali artikel, banyak sekali YouTube ya sekarang yang sudah menginformasikan hal seperti. Tapi ini saya ngomongin setahu saya aja ya. Dana darurat itu harus kita persiapkan, di mana kategorinya itu adalah bukan kategori, bijaksananya itu adalah 12 kali dari pengeluaran kita sebulan. Misal pengeluaran kita dalam 1 bulan adalah 1 juta nih. Jadi dana darurat yang harus kita persiapkan itu adalah 12 kali lipatnya dari pengeluaran kita. Jadi kita harus punya paling enggak 12 juta jika pengeluaran kita 1 juta dalam sebulan. Kayak gitu teman-teman. Dan dana darurat ini fungsinya benar-benar harus kita freeze nih, si dana darurat. Nggak boleh kita colek dikit untuk ini nggak boleh. Jadi harus benar-benar freeze, ketika benar-benar kepepet baru kita keluarin si dana darurat kayak gitu. Terus yang kedua yang harus
benar-benar kita punya mulai dari sekarang adalah asuransi kesehatan, teman-teman. Seperti pengalaman banyak orang, kebetulan saya kan nakes ya, tenaga kesehatan, saya perawat. Banyak sekali orang-orang yang udah sakit tapi mereka kebingungan masalah biaya gitu loh. Mereka harus bayar banyak untuk sakit mereka, padahal sama pemerintah udah disediakan BPJS nih ya, kartu Indonesia Sehat atau apalah itu. Kenapa sih nggak kalian manfaatkan gitu loh sebelum itu terjadi? Jadi paling nggak at least minimal kita punya BPJS deh. BPJS kelas terendah pun kita harusnya punya, karena itu bisa buat kita jaga-jaga sewaktu-waktu ada keluarga kita, anak kita katakanlah sakit ya, amit-amit kita nggak ada yang mau, itu paling nggak bisa kita gunakan. Jangan pas sakit baru kita tiba-tiba kita ngurus, itu prosesnya panjang dan akan ribet ya. Kalau sakitnya cepet selesai, kita bayarnya juga sedikit kan. Kalau sakitnya udah lama, kronis dan sebagainya, itu akan ribet sekali untuk mengurusnya kayak gitu. Jadi harus punya yang kedua, yaitu asuransi kesehatan, minimal BPJS deh. Yang ketiga, kita harus kurangi healing, teman-teman. Ya mungkin perlulah sesekali, sebulan sekali kita perlulah healing, tapi kita harus bijaksana untuk memilih healing atau refreshing yang terbaik untuk kita, yang terbaik bagi dompet kita tuh apa, biar kita nggak benar-benar rugi gitu loh, teman-teman. Karena kan sekarang dengan adanya Instagram, dengan adanya sosial media, itu kita tuh berlomba-lomba nunjukin ke orang-orang bahwa aku nih habis healing ke Bali, healing ke Jogja, liburan sana, liburan sini, habis ke hotel ini, naik ini. Itu tuh sebenarnya fungsinya buat apa sih, teman-teman? Buat ya naikkan status sosial kita di mata orang kan. Tapi kalau endingnya kita nggak punya apa-apa, dompet habis gara-gara ke Bali, dompet habis gara-gara beli barang A, siapa yang rugi? Kita kan. Nah, jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh harus kita kurangin di tahun 2023, diminimalisir deh. Paling nggak ya sebulan sekali, dan kalau bisa mainnya tuh, healingnya tuh yang ya deket-deketan atau dalam kota aja, itu kan juga bisa mengurangi budget kita kayak gitu. Itu, dan yang terpenting lagi adalah persiapkan kesehatan mental kita, persiapkan mindset kita, teman-teman. Kalau kita sudah punya mindset, oh 2023 akan ada ini, akan ada itu. Jangankan 2023 deh, bulan depan kita nggak ada yang tahu loh ada apa. Jadi persiapkan mindset kita, kita harus berpikir sehat. Jangan ketakutannya yang dikedepankan, tapi preparationnya, plan by plan, itu harus prepare kayak gitu. Nah, terus gimana caranya kita bisa mendapatkan, yang penting kan ini nih, misal kita punya pengeluaran, paling nggak kan pendapatannya juga nambah. Jangan pendapatan 10 yang dikeluarin juga 10 tuh jangan, teman-teman. Nah, gimana caranya biar kita bisa menambah income di 2023? Caranya yang pertama adalah perbanyak pelatihan, perbanyak skill-skill baru, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya skill baru, at least itu bisa mendatangkan keran baru buat kehidupan teman-teman, bisa mendatangkan income baru buat kehidupan teman-teman. Misalnya kalian punya, oke deh, kayak PNS atau yang lain sebagainya, itu kan kalian punya pendapatan tetap ya kan. Tapi kalau katakanlah pendapatan kalian 2 juta nih, pengeluaran kalian biasanya normally itu 500.000 sebulan. Tiba-tiba dengan adanya resesi dunia ini, kenaikan suku bunga dan sebagainya yang berpengaruh, itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya. Nah, blok dong, uang 2 juta tadi tuh habis ketika, terus kita mau ngapain selanjutnya? Gak punya dana darurat apalagi, wah kacau deh. Jadi salah satu caranya adalah ya tambah income dari kantong yang lain, dari tiang yang lain gitu loh. Caranya dengan latih skill kalian, apa bikin kue, spa, massage atau yang lain sebagainya, sewa ini, sewa itu. Nah, yang punya aset, sewa tanah, tanah yang katakanlah nggak cuma tanah ya, properti apapun deh yang kalian punya itu sekarang masih dianggurin, yuk kita mulai promosiin, itu bisa disewa. Jadi kalian bayar listrik, bayar dan pajak dan sebagainya dibayarin dari fee sewa itu gitu loh, teman-teman. Jadi kita harus rubah mindset kita. Jangan gini deh, easy-nya tuh gini,
kita tuh kan manusia kan ya. Manusia tuh hidup. Kalau hidup nggak bergerak, ya udah mati aja gitu loh. Kasarnya kayak gitu. Jadi kalau kita sudah punya mindset itu, apapun yang terjadi, kita nggak rugi. Kita harus punya pondasi yang kuat. Jadi kapanpun tahunnya kita punya itu, ya at least kita sudah punya pengalamannya, kita sudah punya preparationnya kayak gitu teman-teman. Mungkin untuk lebih jelasnya tentang 2023 banyak kok youtuber-youtuber yang udah membahas ini, sebenarnya apa yang akan terjadi, kenapa ini terjadi, dan harus bagaimana. Yang lebih lengkapnya mereka, ini cuma versi saya. Setelah saya dengar informasi itu, pengen aja nge-share informasi bagi kalian yang belum terbuka mindsetnya untuk segera preparation jika 2023 benar-benar terjadi kehancuran dunia. Oke teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.